Novel ini cukup menyulitkan. Udah gitu, setiap tokoh yang ada di dalamnya tuh nggak ada yang normal, alias nggak ada yang beres. Plus, penuh drama. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Di video ini gue mau ngebahas satu novel thriller misteri yang berjudul Into the Water yang ditulis oleh Paula Hawkins. Seperti biasa, gue akan kasih tahu sedikit sinopsis ceritanya, baru nanti masuk ke bagian reviewnya. Tapi sebelum itu, buat kamu yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain juga lonceng notifikasinya, supaya nggak ketinggalan setiap kali gue upload video. Karena di channel ini kamu akan menemukan rekomendasi serta review novel-novel terutama yang bergenre misteri, thriller, dan juga horor. Into the Water ini bercerita tentang Jules Abbott yang terpaksa harus kembali ke rumah tempat dia dibesarkan di daerah Beckford karena dia dapat kabar bahwa kakaknya yang bernama Nell Abbott tewas atau ditemukan meninggal di sungai dekat situ. Meskipun harus kembali ke tempat yang sudah meninggalkan trauma buat dirinya, toh Jules tetap datang, tetap balik ke Beckford. Sampainya di sana, dia disambut oleh anak perempuannya Nell yang berusia 15 tahun yang bernama Lena. Sikapnya Lena ini bisa dibilang angkuh, gak ramah, dan bahkan cenderung menyalahkan Jules atas kematian ibunya. Nanti seiring ceritanya bergulir, kita akan menemukan bahwa setiap tokoh di dalam sini tuh punya rahasia sendiri-sendiri. Dan tentu saja, pertanyaan terbesar adalah apakah Nell dibunuh atau Nell bunuh diri? Dan juga kenapa? Kamu ikutin sendiri ceritanya di novel ini. Sekarang kita masuk ke bagian reviewnya. Novel ini tuh punya banyak tokoh, jadi kamu mungkin akan kewalahan pas baca bagian-bagian awal. Udah gitu, point of view atau sudut pandang narasinya tuh nggak selalu menggunakan sudut pandang orang pertama. Bisa jadi di bab selanjutnya kita akan menemukan sudut pandang orang ketiga. Tapi kalau udah mulai terbiasa mengikuti perubahan sudut pandang serta narasi tokoh di tiap bab, gue pribadi udah bisa tuh mulai ngikutin gitu ya, dan juga menikmati cerita ini. Meskipun cerita ini tuh drama banget deh setelah dipikir-pikir. Tadi di awal gue bilang kan kalau setiap tokoh di sini nggak ada yang normal gitu ya, nggak ada yang beres. Bayangin aja ada seorang cenayang yang suka ngobrol atau ngomong sama roh orang mati. Udah gitu ada remaja perempuan yang super lebay. Ada juga ibu yang ditinggal mati oleh remaja perempuannya, dan masih banyak lagi. Kombinasi dari masing-masing tokoh yang pada nggak bener itu bikin kepala gue pusing sendiri. Tapi setelah gue renungkan, sepertinya garis besar atau kesamaan dari tiap tokoh ini adalah mengenai memoris alias ingatan masa lalu mereka yang meninggalkan trauma. Di bagian awal buku ini kan ada sebuah quotes dari Oliver Sacks yang diambil dari buku Hallucinations yang berisikan seperti ini. We know now that memories are not fixed or frozen like pouch jars of preserves in a larder, but are transformed, disassembled, reassembled, and recategorized with every act of recollection. Itu pula yang akan kamu dapati di dalam ceritanya, bahwa masing-masing tokoh berusaha gitu mengingat lagi kejadian yang mereka alami, tapi seiring kegiatan mengingat tersebut, ingatan tersebut justru makin nggak valid, dan mereka justru bingung gitu mana ingatan yang benar dan mana ingatan yang salah. Jadi itu dia garis besar atau inti utama dari Into the Water ini adalah mengenai ingatan. Sekarang kita ngomongin tentang alur ceritanya. Dari mulai kejadian Jules Abbott datang ke Beckford, kita akan dikenalin satu persatu sama para tokohnya, dan juga kita dikasih lihat tingkah laku mereka, kelakuannya mereka, dan gue pribadi sih jadi berusaha menghubungkan gitu kelakuan para tokoh dengan kasus utama, yaitu meninggalnya Nell Abbott. Gue berusaha mencurigai kelakuan-kelakuan mereka ini, sekecil apapun tingkah laku mereka yang menurut gue mencurigakan, itu akan gue hubungkan gitu dengan kematiannya Nell Abbott. Meskipun novel ini tuh lebih menekankan ke sisi psikologis dari masing-masing tokoh. Jadi kamu gak akan menemukan cerita investigatif yang mendetail gitu ala-ala kepolisian. Sebaliknya, di setiap babnya kamu akan semakin mengenal karakter serta perasaan apa yang dirasakan oleh tiap tokoh di dalam cerita ini. Ada sedikit kejutan-kejutan yang akan kita temukan di tengah-tengah cerita nanti, yang dibikinnya tuh dipotong menggantung di setiap akhir bab, dan itu menurut gue menarik. Itu adalah salah satu daya tarik yang bikin gue tetap mau ngikutin cerita ini dari awal sampai habis di tengah-tengah drama super lebay yang gue bilang tadi di awal. Yang namanya cerita misteri, tentu saja kita berharap ada twist ya, dan novel ini punya hal tersebut, dan twistnya tuh bikin gue nggak percaya. Di awal juga gue bilang kalau novel ini cukup menyulitkan karena gue bacanya dalam versi bahasa Inggris, dan gue menemukan ada kalimat-kalimat yang gak biasa
biasa dan bikin gue nggak paham gitu. Ini kan cerita misteri, gue takutnya melewatkan detail-detail yang merupakan petunjuk. Jadi gue baca lagi tuh e-booknya yang versi terjemahan. Gue baca dari awal dan ternyata nggak banyak yang berubah. Ada beberapa yang akhirnya gue paham arti dari kalimat yang aneh itu yang gue temui di sini. Tapi nggak merubah banyak hal, nggak merubah banyak fakta serta detail yang gue temukan, termasuk tidak merubah endingnya yang bikin gue nggak percaya. Saking nggak percayanya tuh gue sampai baca berkali-kali gitu endingnya doang gitu, bagian endingnya doang. Tapi meskipun endingnya bikin gue shock dan nggak percaya, gue kayaknya cuma bisa kasih 3,8 bintang buat Into the Water karena menurut gue kalimatnya agak sedikit menyulitkan, nggak biasa tapi malah jadinya aneh. Udah gitu para tokohnya tuh kayaknya drama banget, meskipun tetap unsur misteri serta pertanyaan yang menggantung dari awal sampai akhirnya itu tetap dipertahankan, meskipun ada pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang gue juga masih belum tahu gitu jawabannya. Apa aja pertanyaannya nanti kita akan bahas di live discussion hari Minggu besok. Gue ajak kamu yang udah selesai baca Into the Water untuk ikutan diskusi barengan di hari Minggu besok jam 12 siang. Kita akan diskusiin hal-hal yang mengganjal buat gue, hal-hal yang mengganjal buat kamu. Kita ngobrol, siapa tahu setelah ngobrol jadi nemuin jawabannya gitu dari pertanyaan-pertanyaan yang masih menggantung di kepala. Gue punya review novel misteri lainnya ada di sini dan di sini. Kamu bisa nonton, tapi jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video yang ini dan yang ini. See ya!